buat kita semuanya, calon guru penggerak Kabupaten Dairi Angkatan keempat. Kali ini kami akan membahas tentang kasus 1, di mana kasus 1 ini nanti sebagai coach adalah Pak Ronald Pasaribu, coachingnya Pak Hulman Sirait, sedangkan pengamatnya saya sendiri, Flora Yunita Ginting. Kami akan membacakan dahulu kasus yang pertama, yaitu seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Kami persilahkan kepada Pak Ronald dan Pak Hulman. Selamat pagi Rino, apa kabar? Selamat pagi Pak, kabar baik Pak. Terima kasih. Bapak, kabarnya bagaimana ya? Baik nak, terima kasih. Ini pagi yang cukup cerah sekali, tetapi saya melihat indahnya pagi ini, cerahnya hari ini tidak secerah dengan wajah Rino ya. Saya juga melihat Rino tidak bergabung dengan teman-teman, padahal ini jam istirahat. Ini ada apa dengan Rino ya? Saya bertanya-tanya dalam diri saya sendiri. Jangan-jangan ada sesuatu dari Rino ini. Boleh dong diceritakan kepada saya kalau ada sesuatu yang mau diceritakan. Baik Pak, terima kasih Bapak telah bersedia berdiskusi sama saya Pak. Ya sih Pak, sebenarnya ada yang saya bicarakan dan diskusikan dengan Bapak, tapi saya bingung Pak mau cerita seperti apa ya. Ada sesuatu ya. Pantaslah saya lihat dari wajah Rino tidak seceria biasanya gitu. Baik, tidak apa-apa karena kebetulan saya saat ini saya tidak ada kegiatan dan kebetulan saat ini kan istirahat. Jadi kalau Rino ingin berbicara, ingin cerita, silahkan kalau ada yang mau disampaikan. Begini Pak, sebenarnya saya ingin sekali Pak mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten itu Pak. Tetapi saya kurang percaya diri mengikutinya Pak. Kenapa ya Pak ya? Oh gitu ya. Percaya diri Pak. Jadi Rino ingin mengikuti pidato bahasa Inggris tetapi tidak terlalu berani untuk mengikutinya ya. Rino adalah anak yang berbakat ya, dan saya pikir dalam kegiatan-kegiatan di sekolah juga Rino anak yang cukup berbakat di lomba pidato bahasa Inggris ya. Jadi saya bingung juga kenapa Rino ini bisa kurang percaya diri untuk mengikuti kegiatan lomba. Oke lah, sekarang kita bicara ini posisinya. Udah, saya mau bertanya dulu ini. Kalau kita bicara ini sekarang, kira-kira ya, apa yang bisa Bapak bantu? Kemudian yang kedua, apa sih kira-kira yang kamu harapkan Rino dari pembicaraan kita ini? Terima kasih Pak. Saya ingin sekali mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten itu Pak. Tapi saya takut Pak. Saya tidak percaya diri. Jantung saya berdebar-debar dan keluar keringat dingin Pak. Pada waktu pidato Pak. Baik. Jadi saat ini Rino, saya klarifikasi dulu ya. Saat ini Rino ingin berbicara dengan saya. Yang pertama, ingin mencari solusi dari masalah Rino. Masalah Rino adalah bahwasanya Rino ingin sekali mengikuti lomba pidato gitu ya, tetapi Rino tidak percaya diri gitu ya. Oke, baik. Rino, apa yang membuat kamu tidak merasa percaya diri dalam mengikuti perlombaan lomba pidato bahasa Inggris? Itulah Pak. Saya sebenarnya ingin lomba pidato, tapi saya merasa belakangan ini saya kurang persiapan untuk mengikuti lomba tersebut Pak. Kurang persiapan Pak untuk mengikuti perlombaan tersebut Pak. Baik. Jadi Rino merasa kurang persiapan untuk mengikuti perlombaan bahasa Inggris tingkat kabupaten ya. Ada lagi yang kamu rasakan selain persiapan yang kurang, Rino?
Saya merasa teman-teman yang ikut perlombaan lebih hebat dari saya, Pak, dan lebih matang persiapannya, sehingga saya kurang percaya diri, Pak, untuk mengikuti perlombaan tersebut. Baik. Teman-teman saya ya terlalu hebat, Pak, jadi kurang percaya diri gitu ya, terlalu penting, Pak. Saya kurang persiapan dan ya kurang percaya diri. Baik. Jadi Rino, sejauh ini apa yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi hal itu? Saya terus mempersiapkan diri, tapi tetap juga masih belum yakin untuk mengikuti perlombaan. Rasanya saya butuh bimbingan untuk membimbing saya untuk mempersiapkan diri, Pak. Baik, Rino, saya mengerti sekarang, saya paham. Jadi kalau boleh saya ulangi lagi ya, penyebab Rino tidak percaya diri mengikuti lomba, kalau saya boleh simpulkan ini ya, mengulangkan lagi apa yang Rino sampaikan. Penyebab Rino tidak percaya diri mengikuti perlombaan pidato adalah tidak percaya diri karena butuh bimbingan, itu ya. Supaya persiapan kamu lebih matang, dan persiapan itu akan membuat Rino percaya diri untuk berkompetisi dengan teman-teman yang lain yang Rino anggap persiapannya jauh lebih matang, begitu ya? Baik. Nah, untuk beberapa waktu ke depan, menurut Rino, apa yang kira-kira yang akan kamu lakukan untuk mengatasi hal yang tadi? Saya akan belajar dan berlatih secara mandiri. Iya. Mempersiapkan diri, Pak. Kemudian saya akan menjumpai guru bahasa Inggris, yaitu Ibu Berliana, Pak, untuk membimbing pidato bahasa Inggris, Pak. Kemudian belajar dan berlatih bersama Ibu Berliana sebagai guru bahasa Inggris, Pak. Baik. Dari hal yang tadi yang dijelaskan, yang menjadi Rino lakukan untuk mengatasi masalah tadi, mana yang menjadi prioritas utama daripada Rino untuk menyelesaikan masalah? Prioritas pertama yaitu saya akan menjumpai Ibu Berliana untuk meminta kesediaan beliau, Pak, untuk membimbing saya. Kedua, bersama dengan Ibu Berliana menetapkan jadwal bimbingan saya, Pak. Yang ketiga, saya akan tetap belajar dan berlatih secara mandiri, Pak. Baik, Rino. Ini Rino memang anak yang luar biasa ya. Jadi sesungguhnya Rino itu sudah membuat rencana aksi untuk menyelesaikan masalah daripada Rino itu sendiri. Bagus sekali, Rino. Jadi saya cukup sangat puas, saya cukup sangat senang dengan capaian diskusi kita sampai dengan saat ini. Ya, oke. Rino, bila rencana aksi itu, saya sebutkan dengan rencana aksi, ya. Bila Rino ingin mencapai rencana aksi itu untuk diwujud nyatakan gitu ya, komitmen apa yang Rino akan lakukan untuk mewujudkan rencana aksi kamu ini? Komitmen saya, Pak, yaitu saya akan menemui Ibu Berliana nanti sepulang sekolah, Pak, untuk konsultasi kepada ibu tersebut dan menanyakan kesediaan beliau untuk membimbing saya. Saya yakin, Pak, beliau bersedia. Kemudian bersama beliau kami akan membuat jadwal bimbingan. Selanjutnya saya akan membuat jadwal belajar mandiri di rumah, Pak, dan minta bantuan kepada kakak saya, Pak, belajar di rumah. Baik, Rino, nanti akan menjumpai langsung Ibu Berliana gitu ya, dan kemudian membuat jadwal dan tadi yang sudah direncanakan. Baik, Rino, siapa yang kira-kira akan membantu kamu untuk melaksanakan komitmen kamu ini sendiri? Yaitu teman saya, Pak, yaitu Ones, Pak. Ones bisa membantu saya nanti setelah
membantu saya, mengingatkan saya Pak. Kalau di rumah nanti saya minta bantuan sama kakak saya Pak, supaya kakak saya kesempatan kakak saya juga jurusan bahasa Inggris Pak. Oh, Jadi saya minta bantuan kepada kakak saya tersebut untuk mengajari belajar berpidato Pak. Baik, bagus sekali Rino. Mudah-mudahan Rino dapat menemukan titik solusi dari permasalahan ini, baik dalam menemui Ibu Beriana dan rencana lainnya yang tadi yang sudah disusun. Lanjutkan rencana dan komitmen ini dengan penuh tanggung jawab, nantinya dengan bantuan Ones dan orang tua serta kakaknya untuk melaksanakan rencana aksi yang tadi. Bapak sangat mendukung ya, dan Bapak yakin Rino mampu melaksanakan rencana aksi ini dan bertanggung jawab atas komitmen yang dibuat. Baik, tetap semangat Rina dan sukses untukmu. Semoga apa yang diimpikan tercapai. Ya Pak. Terima kasih Pak. Saya sangat senang untuk berbicara dan berkonsultasi sama Bapak. Bapak telah memberikan waktu ngobrol kepada saya. Terima kasih untuk bimbingan. Membuat saya merasa menemukan solusinya Pak. Sudah saya berani Pak untuk mengatasi permasalahan saya hadapi, dan saya akan mendaftar dan akan bertekad untuk mengikuti perlombaan tersebut. Sekarang perasaan saya Pak, sekarang lebih bersemangat dibandingkan sebelumnya Pak. Kemudian saya mohon doanya lah Pak, karena kira-kira supaya saya berhasil nanti mengikuti perlombaan tersebut dan menghadapi yang juara-juara. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak waktu yang telah diberikan kepada saya. Mohon restunya dari Bapak. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama Rina. Jadi saya sangat senang sekali bila Rino sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Rino tadi ya. Oke, saya doakan sukses untukmu Rino. Berhubung karena waktu saat ini sudah habis karena saya harus masuk ke kelas yang lain. Saya mohon izin kita akhiri pembicaraan ini. Selamat pagi Rino. Selamat pagi Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Guru dan Ananda Rino yang sudah mempraktekkan coaching pada kasus yang pertama ini. Jadi berdasarkan pengamatan saya pada lembar observasi proses praktik coaching model Tirta yang terdiri dari 4, maka untuk tujuan sudah sangat jelas, yaitu berdiskusi tentang perlombaan pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten yang rencananya mau diikuti oleh Rino. Lalu selanjutnya kita ke identifikasi. Nah, pada identifikasi juga sudah sangat tampak jelas di situ bahwa Rino tidak ikut lomba pidato karena dia tidak percaya diri, sehingga butuh bimbingan dari Pak Gurunya. Jadi artinya butuh bantuan dari orang lain supaya percaya dirinya itu kembali lagi. Kemudian yang ketiga yaitu rencana aksi. Pada tahap rencana aksi juga sudah jelas, di mana Rino berencana yang pertama tentunya menjemput Berliana sebagai guru bahasa Inggrisnya, lalu bersama-sama dengan Ibu Berliana menyusun jadwal latihan mulai besok baik di sekolah maupun di rumah. Nah, itulah rencana yang terakhir yaitu mengenai tanggung jawab. Di dalam tanggung jawab juga sudah jelas bahwa Rino berkomitmen untuk nantinya berlatih secara rutin, lalu bimbingan dari Ibu Berliana, lalu di rumah dia dibantu oleh kakaknya yang bernama Ones tadi supaya ikut membantu dia di dalam berlatih tentang pidato-pidato bahasa Inggris. Jadi semuanya sudah mencakup kepada model Tirta untuk kasus ini. Jadi terima kasih. Salam sehat buat kita semuanya. Salam sehat.